Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Catur Asfri Marliani, perawat Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K yang berjudul Optimalisasi Penerapan 6 Langkah Cuci Tangan sesuai SPO terhadap keluarga dan pengunjung pasien di ruang Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi dari ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. ASN dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi, membuat suatu kegiatan yang mengedepankan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yang mempunyai tingkat kompetensi serta inovasi yang bagus, mampu mengembangkan ide kreativitas, serta melaksanakan kinerja dan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Menurut Kuswardani dan Rezeki 2023, mencuci tangan merupakan pencegahan infeksi nosokomial yang paling efektif. Mencuci tangan dengan benar membutuhkan pengetahuan yang baik. Mencuci tangan dilakukan sesuai prosedur standar untuk mencegah pertumbuhan kuman dan bakteri. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi saat pasien dirawat di rumah sakit tidak ada pada saat masuk. Pasien rawat inap berisiko terkena infeksi nosokomial. Anggota keluarga pasien bertindak sebagai perantara dari menyebarkan infeksi. Mendidik anggota keluarga pasien tentang cuci tangan harus menjadi upaya seluruh rumah sakit. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud menyusun laporan orientasi dan rencana kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon tentang optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO terhadap keluarga dan pengunjung pasien di ruang Diponegoro RSUD Arjawinangun. Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Tujuannya adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misinya adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas pokok P3K yang pertama, melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, melakukan tindakan keperawatan sederhana. Yang ketiga, melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Fungsi P3K, fungsi pelayanan,
melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, melakukan tindakan keperawatan sederhana, melakukan konsultasi keperawatan, fungsi pengembangan, melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan, melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Rencana hasil kerja P3K. Di sini saya menyusun 4 rencana aksi. Yang pertama, melakukan pendidikan, pencegahan, dan pengendalian terhadap resiko infeksi kesehatan pada keluarga dan pengunjung pasien selama dirawat di ruang Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Arjewinangun. Tujuan kinerja, meningkatkan pengetahuan keluarga dan pengunjung pasien tentang pencegahan dan pengendalian terhadap resiko infeksi kesehatan. Indikator pencapaian, keluarga dan pengunjung pasien memahami tentang pencegahan dan pengendalian terhadap resiko infeksi kesehatan. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. Yang kedua, memberikan edukasi pada keluarga dan pengunjung pasien tentang cuci tangan. Tujuan kinerja, keluarga dan pengunjung pasien mengetahui pentingnya cuci tangan. Indikator pencapaian, keluarga dan pengunjung pasien memahami pentingnya cuci tangan. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. Yang ketiga, mendemonstrasikan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO pada keluarga dan pengunjung pasien. Tujuan kinerja, keluarga dan pengunjung pasien memahami 6 langkah cuci tangan sesuai SPO. Indikator pencapaian, keluarga dan pengunjung bisa mendemonstrasikan 6 langkah cuci tangan. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kepemahaman keluarga dan pengunjung pasien mengenai 6 langkah cuci tangan. Tujuan kinerja, keluarga dan pengunjung pasien memahami 6 langkah cuci tangan. Indikator pencapaian, keluarga dan pengunjung pasien mengerti dan dapat melakukan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. Di sini saya sedang mendemonstrasikan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO dengan metode menggunakan hand scrub kepada penunggu pasien dan juga pasien yang sebelumnya sudah diedukasi mengenai infeksi nosokomial yang dapat terjadi di rumah sakit selama masa perawatan. Terakhir, penutup atau kesimpulan. Isu yang diangkat penulis dalam rancangan aktualisasi melalui habituasi di unit kerja yaitu optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO terhadap keluarga dan pengunjung pasien di ruang Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Arjewinangun tahun 2025. Rancangan aktualisasi ini merupakan salah satu rangkaian evaluasi penilaian peserta pelatihan orientasi P3K sebelum peserta pelatihan melakukan kegiatan aktualisasi di tempat kerjanya masing-masing. Pada rancangan aktualisasi ini disusun konsep dan gagasan dari materi yang telah disampaikan dan dipelajari selama distance learning. Peserta melatih kemampuan berpikir kritis terhadap isu permasalahan yang ada, menentukan isu prioritas, identifikasi penyebab, dan kemudian diusulkan gagasan kreatif yang dapat menjadi alternatif pemecahan isu dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kedudukan dan peran ASN disertai dengan sikap dan perilaku bela negara untuk mewujudkan smart governance.